Ahmed Al-Ahmed layak mendapat julukan pahlawan usai menggagalkan insiden penembakan di Australia. Warga muslim ini melucuti pelaku seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Kejadian heroik tersebut lantas mengundang perhatian figur ternama seperti Donald Trump. Sayangnya situasi ini dirusak oleh Benjamin Netanyahu yang mengeluarkan berbagai tuduhan tak bermoral. Padahal tindakan Ahmed sudah menyenangkan hati Anthony Albanese karena berpotensi mengurangi pandangan negatif terhadap umat Islam. Bagaimanakah aksi heroik warga muslim yang mengubah pandangan Australia dan dunia? Penyelamat ribuan warga Yahudi. Dunia baru saja dikejutkan dengan insiden mengenaskan yang terjadi di Australia, tepatnya di Pantai Bondi yang terletak di sebelah timur kota Sydney. Terjadi sebuah penembakan massal yang menargetkan ribuan warga Yahudi di tengah perayaan Hanukkah. Mereka diberondong secara keji oleh dua oknum tidak bertanggung jawab. Tak tanggung-tanggung, setidaknya 15 orang dikabarkan harus meregang nyawa akibat insiden tersebut. Sementara belasan hingga puluhan lainnya dilaporkan terluka hebat. Beruntung kejadian ini bisa langsung dihentikan sebelum situasi semakin parah. Adalah Ahmed Al-Ahmed, seorang penjual buah yang sigap melumpuhkan salah satu tersangka. Dari rekaman yang beredar, terlihat pria 43 tahun ini mengendap-endap di balik mobil di sekitar TKP. Dirinya kemudian langsung melumpuhkan oknum tersebut dan merebut senapan yang digunakannya dengan tangan kosong. Ahmed terlihat menodongkan balik senjata tersebut kepada sang pelaku. Namun ia tak cukup hati untuk menghabisi sesama umat manusia hanya karena dendam dan emosi sesaat. Padahal Ahmed harus menanggung sakit akibat ulah oknum tersebut. Saat berusaha melumpuhkan pelaku, dirinya menerima luka setelah terkena 2 tembakan brutal. Ahmed pun harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Mustafa selaku sepupu Ahmed menjelaskan bahwa sang pahlawan terus berangsur membaik. Aksi heroik Ahmed langsung menyita perhatian dari sejumlah tokoh dunia. Salah satunya Donald Trump yang ikut mengapresiasi aksi pria 43 tahun tersebut. Ada seseorang yang sangat berani yang bergerak dan menyergap langsung salah satu penembak dan menyelamatkan banyak nyawa. Orang ini sekarang di rumah sakit, terluka cukup serius. Jadi rasa hormat yang besar kepada orang yang melakukan hal itu. Terbongkarnya musuh dalam selimut bagi negeri kanguru. Kejadian memilukan ini sayangnya justru dijadikan senjata politik oleh oknum tidak bertanggung jawab. Siapa lagi kalau bukan Israel di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu yang terus melakukan manuver tak terpuji. Begitu insiden penembakan Sydney pecah, sang Perdana Menteri langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dirinya dikabarkan menuduh Iran sebagai dalang penyerangan tersebut. Apalagi muncul kabar bahwa 2 pelaku penembakan merupakan simpatisan kelompok radikal. Hal inilah yang semakin memperkeruh sentimen Islamofobia di negeri kanguru. Dilansir dari The Telegraph, makam umat muslim di Sydney diacak-acak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tempat tersebut dikotori dengan setumpuk kepala dan potongan tubuh babi. Tak cukup di situ, Netanyahu kembali mengotori situasi dengan menyalahkan Australia. Politisi 76 tahun ini bahkan membawa kebijakan Australia yang mengakui kedaulatan Palestina. Padahal faktor tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan insiden penembakan di Sydney. Namun Netanyahu justru menyebut Perdana Menteri Anthony Albanese telah abai membiarkan paham antisemitisme menjamur di Australia. Seruan Anda untuk pembentukan negara Palestina justru memperburuk antisemitisme, mendorong ancaman terhadap orang Yahudi Australia, dan memicu kebencian terhadap orang Yahudi yang kini merajalela di jalan-jalan Anda. Sikap tak terpuji negeri Zionis sendiri bukannya tanpa alasan. Pasalnya Netanyahu masih sakit hati usai dikhianati Australia selaku salah satu pendukung awal berdirinya negara Yahudi. Mereka juga termasuk salah satu mitra penting Israel di bidang teknologi serta pertahanan. Wajar jika Netanyahu terlihat bingung dengan perubahan sikap Australia. Terlebih pernyataannya telah ditolak mentah-mentah oleh Albanese. PM Australia ini menuturkan bahwa pengakuan Palestina tidak ada hubungannya dengan insiden penembakan massal di Pantai Bondi. Hal serupa juga dituturkan pelapor khusus PBB yang bernama Ben Saul. Saya merasa jijik PM Israel mengaitkan dukungan prinsipil Australia untuk negara Palestina dengan serangan teroris kemarin di Bondi. Australia sudah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk mencegah antisemitisme. Namun Netanyahu tetaplah Netanyahu yang gemar bersikap keras kepala.
Dirinya ngotot menyalahkan Australia meski sudah dibantah langsung oleh sang Perdana Menteri. Para pakar menilai hal ini dilakukan Netanyahu demi memperkuat posisinya di kancah politik Israel. Pasalnya, pria kelahiran Tel Aviv ini kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri untuk pemilihan umum 2026. Hal ini semakin terlihat dari upayanya mencuri panggung dengan sok memuji Ahmed. Awalnya Netanyahu menyebut sang pahlawan sebagai seorang Yahudi yang pemberani. Namun dirinya kemudian terpaksa merevisi kata-katanya usai Ahmed terbukti sebagai seorang Muslim. Kami melihat tindakan seorang pria berani, ternyata seorang pria Muslim yang berani. Dan saya berikan hormat kepadanya, yang menghentikan salah satu teroris dari membunuh orang Yahudi tak berdosa. Selain itu muncul sebuah fakta mencengangkan bahwa Ahmed merupakan warga asal Suriah, negara yang menjadi korban kebejatan Israel dan pasukan IDF suruhan Netanyahu. Kapan lagi 8 boxer cuma bayar 10.000? Buruan cek linknya sebelum kehabisan. Satu momen yang mengubah pandangan terhadap Islam. Meski diperkeruh tindakan Israel, sorotan kepada Ahmed Al-Ahmed sama sekali tidak berkurang. Pria 43 tahun ini menuai banyak pujian meski terbuka menjadi seorang Muslim. Sebagai informasi, Australia sejatinya termasuk negara yang cukup marak dengan kasus Islamofobia. Meski tidak separah Amerika Serikat, kaum Muslim di negeri kanguru tetap mendapat berbagai bentuk diskriminasi. Menurut laporan Guardian, terdapat setidaknya 309 kasus Islamofobia yang dilakukan secara tatap muka pada periode 2023 hingga 2024. Jumlah ini meningkat sekitar 2 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, kasus yang terjadi lewat daring terverifikasi mencapai 366 kasus atau naik 3 kali lipat. Hal ini sempat memicu kekhawatiran dari Perdana Menteri Anthony Albanese. Warga Australia seharusnya dapat merasa aman dan nyaman di komunitas manapun. Kita harus memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang mendorong Islamofobia dan perpecahan dalam masyarakat kita. Namun, satu momen magis dari Ahmed Al-Ahmed nampaknya sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat Australia. Terbukti Perdana Menteri Anthony Albanese menyempatkan waktunya untuk mengucap terima kasih kepada sang pahlawan. Ahmed, kamu adalah pahlawan Australia. Kamu mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan orang lain. Di saat terburuk, kita melihat sisi terbaik dari warga Australia. Atas nama seluruh warga, saya mengucapkan terima kasih. Tak cuma berkunjung, Albanese juga terinspirasi dari kisah heroik Ahmed. Dirinya dikabarkan bakal segera merevisi Undang-Undang Senjata Api yang ternyata masih banyak celah di negaranya. Di sisi lain, gestur penuh simpati juga ditunjukkan oleh Chris Minns selaku Perdana Menteri New South Wales. Politisi 46 tahun ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas aksi kepahlawanan Ahmed. Ahmed adalah pahlawan sejati, tidak diragukan lagi. Keberaniannya telah menyelamatkan banyak nyawa dengan resiko pribadi yang sangat besar. Suatu kehormatan bisa menghabiskan waktu bersamanya dan menyampaikan terima kasih dari masyarakat NSW. Tak cuma pemimpin Australia, masyarakat global juga dibuat takjub dengan keberanian Ahmed. Sampai-sampai muncul sebuah kampanye penggalangan dana untuk Ahmed yang sudah menembus 2,2 miliar rupiah. Bahkan Bill Ackman selaku salah satu orang terkaya di dunia juga dilaporkan menyalurkan dana untuk sang pahlawan. Pebisnis asal Amerika ini kabarnya telah mengirimkan dana sebesar 1,1 miliar rupiah. Celana pendek olahraga model 2-in-1 ini harganya cuma 70 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan aksi heroik Ahmed Al-Ahmed yang diakui satu dunia, akankah pandangan buruk kepada umat muslim bakal mereda?